hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kalau biasanya kita menerjemahkan surah-surah di dalam Al-Quran yang dimulai dari Juz Amma, dari surah An-Nas, kemarin sudah sampai pada surah At-Takatsur. Nanti kita akan lanjut. Nah, sekarang kita belok dulu membahas tarjamah lafziyah dari doa-doa sholat, supaya kita bisa menghayati makna dari doa yang kita baca dalam sholat, supaya bisa lebih khusyuk. Karena khusyuk teh susahnya, ditambah gak faham arti dari doa yang dibaca, tambah susah untuk khusyuk. Nah, untuk bisa khusyuk harus ada penghayatan. Untuk bisa menghayati harus faham arti. Sekarang kita mulai dari doa iftitah atau doa istiftah. Makna iftitah atau istiftah adalah pembuka. Doa iftitah ini banyak, bukan hanya satu dua. Karena Nabi SAW pun membaca doa iftitah dengan doa yang berbeda-beda, baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Hadis-hadisnya sahih. Boleh kita pakai doa iftitah yang mana saja, selama doa itu sampai kepada kita melalui riwayat yang sahih dengan penjelasan para ulama ahli hadis. Salah satu di antara doa iftitah yang kita akan bahas sekarang adalah doa iftitah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak berarti yang lainnya salah, enggak. Yang lainnya juga boleh benar, tapi nanti kita pilih beberapa ya. Nah, kita yang pertama dulu. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal baradi. Ini yang akan kita bahas. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mulai dari Allahumma. Allahumma tadinya ya Allah. Ya Allah. Tadinya begitu. Makanya artinya Allahumma itu ya Allah. Nah, huruf ya-nya dipindah ke belakang dan berubah menjadi mim. Allahnya dikedepankan, diawalkan. Jadi Allahumma, ya-nya berubah menjadi mim. Nanti dijelaskan kenapa. Kenapa Allahnya diawalkan, ya-nya dipindah ke belakang? Ada dua maksud, dua tujuan. Tujuan pertama, lil ihtimam,
Ihtimam itu mementingkan. Untuk mementingkan Allah. Saking pentingnya maka lafaz Allah diawalkan. Huruf ya-nya dipindah ke belakang. Ini yang pertama. Yang kedua, litakhsis. Untuk memberi pengkhususan. Artinya ungkapan ya Allah dalam arti berdoa atau meminta hanya khusus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi kenapa Allahnya diawalkan, ia-nya dipindah ke belakang? Pertama untuk mementingkan Allah. Saking pentingnya diawalkan tuh. Yang tanya di awal, wayahna kata orang Sunda namanya. Wayahna teh apa? Wayahnya pindah ke belakang. Yang kedua, seruan ya Allah itu dalam arti berdoa hanya khusus kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Inilah kenapa Allahnya diawalkan dan ya-nya dipindah. Kedua, kenapa ya-nya berubah menjadi mim? Jadi Allahumma, tidak Allahuya, gitu ya. Tapi Allahumma. Huruf mim memiliki makna jamak. Jamak di sini bukan berarti banyak, bukan. Jamak itu menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan lisan, pikiran, dan hati. Jadi kalau ya-nya berubah menjadi mim, ketika mengucapkan Allahumma, artinya ya Allah, wajib ada penghayatan bersatunya lisan, hati, dan pikiran. Makanya orang yang faham makna ini, ketika mengucapkan Allahumma pasti harus dengan penghayatan. Ya Allah. Kalau mulutnya mengucapkan Allahumma tapi pikirannya ke yang lain-lain, sudah gak sinkron tuh. Sudah gak sejalan antara mulut dengan hati dengan pikiran. Nah inilah penjelasan Allahumma. Jadi kalau diartikan Allahumma artinya apa? Ya Allah. Tapi kita sudah tahu asal kata dari Allahumma, ya. Tadinya asalnya apa? Ya Allah. Terus ya-nya dipindah kemana? Ke belakang. Allahnya diawalkan. Kenapa? Pertama untuk mementingkan Allah. Yang kedua mengkhususkan. Bahwa seruan itu khusus kepada Allah. Terus ya-nya kenapa berubah menjadi mim? Untuk menyatukan hati, lisan, dan pikiran. Ada penghayatan. Jadi orang Arab kalau sudah mengatakan Allahumma itu pasti dengan penghayatan. Beda dengan ya Allah, beda dengan Rabbana atau Rabbi gitu ya. Ya Allah itu lebih memiliki makna kesungguh-sungguhan. Allahumma gitu ya. Itulah makna Allahumma. Jadi apa arti Allahumma? Ya Allah. Ba'id, jauhkan olehmu. Dalam bahasa Sunda ada ya bararaid. Arti bararaid apa? Jauh gitu kan? Umpama mendengar ada berita kecelakaan, bararaid. Artinya jauh-jauh lah. Jangan sampai kita mengalami kecelakaan gitu. Itu dari bahasa Arab.
Ba'id dalam bahasa Sunda teh bararaid. Jauh ka sabrang ka Palembang. Balikna mawa empe-empe. Ba'id apa arti ba'id? Jauhkan olehmu. Baini antara aku. Baini ini dua kata, baina dan ana. Baina artinya antara, ana artinya aku. Jadi baini seperti jadikan aku, ij'alni gitu ya. Baini antara aku, wa dan baina apa baina antara khotoya kesalahan-kesalahan ya aku. Khotoya ya itu dua kata, khotoya dengan ya. Khotoya kesalahan-kesalahan jamak dari khati'ah. Khati'ah itu satu kesalahan. Khotoya jamaknya kesalahan-kesalahan. Ya aku. Kok tadi ni aku, sekarang ya aku. Ya begitulah. Dalam bahasa Inggris juga kan ada I, ada me, ada my, ada mine gitu kan. I am a Muslim. Please help me. Kalau jadi objek pakai me. Kalau jadi subjek pakai I gitu ya. Kalau menunjukkan kepunyaan, this is my book. Ini adalah buku saya, bukan I book, my book. Oh, this is mine, ini punyaku gitu. Dalam bahasa Inggris kan gitu. Dalam bahasa Arab kalau sedang berdiri sendiri anak. Kalau sedang menjadi objek tadi ni, waj'alni. Kalau menunjukkan kepunyaan hadza kitabi. Pakai iya, tidak lagi pakai nun ya. Itu hanya penjelasan ringkas saja. Kalau liar, sabodo. Khotoya ya. Khotoya apa? Kesalahan-kesalahan ya aku. My sins bahasa Inggrisnya. Ulangi, Allahumma ya Allah ba'id jauhkan olehmu baini antara aku wa dan baina antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, jauhkanlah olehmu antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Sejauh mana kama, ini kama ini dua kata, ka dan ma. Tapi dalam kalimat ini kita artikan satu kata aja. Kama sebagaimana. Apa kama teh? Sebagaimana ba'anta. Ba'anta dua kata. Ba'ada dan anta. Jadi ba'anta. Kama sebagaimana ba'adata engkau telah menjauhkan. Ba'ad telah menjauhkan ta engkau gitu. Ulangi. Kama sebagaimana ba'anta engkau telah menjauhkan baina antara al-masyriqi, timur, wa
dan al-maghribi barat. Al-masyriqi timur, al-maghribi barat. Ulangi, kama sebagaimana ba'anta engkau telah menjauhkan baina antara al-masyriqi timur wa al-maghribi barat. Kama ba'anta bainal masyriqi wal maghribi sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat jaraknya segimana jauhnya? Nggak ada batasnya. Ini disebut al-mubalaghah fil bu'ad. Jadi jarak jauh, saking jauhnya nggak ada batasnya. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahanku sejauh-jauhnya gitu. Apa yang dimaksud jauhkan nanti ada syarah atau tafsirannya ya. Kita terjemah dulu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghribi. Apa artinya? Ya Allah, jauhkan olehmu antara aku dan antara kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Al-Masyriq bisa maknanya timur, Al-Maghrib bisa maknanya barat. Bisa juga Al-Masyriq itu waktu terbitnya matahari. Al-Maghrib waktu terbenamnya matahari. Sebab dalam bahasa Arab ada isim makan, isim zaman. Isim makan itu kata yang menunjukkan tempat, isim zaman kata yang menunjukkan waktu. Masyriq berasal dari kata syaroko. Syaroko itu terbit. Waktu terbitnya matahari masyriqo. Demikian juga tempat terbitnya matahari juga masyriqo. Sama lafadznya. Tempat terbitnya matahari disebut apa? Timur. Betul apa benar? Matahari terbit dari sebelah timur. Maghrib asal katanya dari gharaba. Gharaba itu terbenam. Waktu terbenam disebut maghrib. Tempat terbenam juga disebut maghrib. Jadi maghrib itu bisa dua mana, waktu terbenam atau tempat terbenam. Waktu terbenam ya saat maghribnya, makanya disebut maghrib. Tempat terbenam apa? Tempat terbenam barat. Gitu. Terus, Allahumma, ya Allah, naqini. Naqini ini dua kata. Naqi tanpa huruf lain lagi. Naqi berasal dari kata waqo. Waqo bukan naqo. Dari kata naqo. Yunaqi tanqiyatan. Artinya bersihkan aku. Naqi bersihkan ni aku. Allahumma ya Allah naqi bersihkan ni aku min dari khataayaya kesalahan-kesalahan aku. Tadi sama ya khataayaya. Kama sebagaimana yunaqqa dibersihkannya
Ats-tsaubu pakaian. Al-abyadu yang putih. Min dari ad-danas kotoran. Ulangi. Allahumma, ya Allah, naqqini, bersihkanlah aku, min dari khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, kama sebagaimana yunaqqa dibersihkannya ats-tsaubu al-abyadu yang putih, min dari ad-danas kotoran. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Apa ini maksudnya? Nanti kita jelaskan. Kalau waktunya masih cukup. Allahumma, ya Allah, igsilni. Igsil, cucilah olehmu. Igsil, cucilah olehmu. Ni, aku. Ulangi. Allahumma, ya Allah, igsil, cucilah olehmu, ni, aku, min, dari khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, bi, dengan as-salji, sudah jadi bahasa Indonesia ini, salju, wa, dan al-ma'i, air, wa, dan al-barad, embun. Ulangi. Allahumma, ya Allah, igsilni, cucilah aku olehmu, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bisalji wal ma'i wal barad, dengan salju, air, dan embun. Allahumma ghsilni min khotoyaya ka'abis salji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cucilah aku olehmu dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apa artinya? Ya Allah, jauhkanlah olehmu antara aku dan kesalahan-kesalahanku, kama ba'anta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku, bisalji wal ma'i wal barad, dengan salju, air, dan embun. Taib, fahimtum? Do you understand?
Kalau guru ke murid boleh begitu. Tapi kalau murid menjelaskan sesuatu ke guru ketika diuji, jangan bilang do you understand, itu sopan. Am I clear gitu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau di dalam salah satu lafaz bisalji wal ma'i wal barad, di lafaz lain bil ma'i wasalji wal barad, boleh. Dua riwayat itu sahih, gak apa-apa. Di fotokopian yang antum bagi apa? Bil ma'i wasalji wal barad, oh gak apa-apa. Dua-duanya sahih. Nanti sama urutan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, belum. Maksudnya tarjamahnya atau tafsirannya? Oke, belum dijelaskan. Sabar. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Tarjamah lafziyah. Ini pengajiannya pengajian tarjamah lafziyah, bukan syarah hadis. Tapi engke di pasihan sarah namun ihsan. Kita cari korban dulu, mana mic? Yudi, bagaimana nanya? Ayo Yud. Bismillah. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah olehmu baini antara aku wa dan baina antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku, kama sebagaimana ba'atta engkau telah jauhkan baina antara al-masyriki timur wa dan al-maghribi barat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah olehmu antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Ahsan, barakallahu fiik. Dani. Bismillah. Teruskan. Allahumma ya Allah, nakini bersihkan aku min dari khotoyaya kesalahan-kesalahanku, kama sebagaimana yunaqqa dibersihkannya as-saubu pakaian al-abyadu yang putih min dari ad-danasi kotoran. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubu abyad saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Ahsan, barakallahu fiik. Terus, siapa namanya? Tian. Allahumma ya Allah, igsilni, bersihkanlah aku min dari khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan ya aku, bil ma'i dengan air, wasalji dengan salju, wal barod dengan embun. Dengan apa? Embun. Allahumma ya Allah, Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku. Bersihkanlah masa. Allahumma gsilni.
Allah magsilni, ya Allah bersihkan. Ya Allah cucilah dariku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. Cucilah aku. Ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air dan salju dan juga embun. Barakallahu fiik. Sebentar lagi waktunya. Kita akan bahas dulu syarahnya ya. Kalimat pertama, dijauhkannya antara aku dan kesalahanku sebagaimana dijauhkannya antara timur dan barat. Disebut tasbih dengan shin besar dan ha besar. Tasbih bukan tasbih. Tasbih itu penyerupaan, diserupakan. Diserupakannya, dijauhkannya antara aku dan kesalahan, diserupakan dengan jauhnya timur dan barat. Ini karena timur dan barat adalah jarak terjauh atau ungkapan dari jarak yang paling jauh. Adapun maknanya atau maksud dijauhkan mengandung 3 makna. Pertama, dijauhkan maknanya adalah dijaga, dipelihara oleh Allah jangan sampai terjerumus. Ini maknanya. Makna yang kedua, diampuni setelah terjerumus, apabila terjerumus. Ketiga, tarkul mu'akhadati biha. Tidak diazab karena terjerumusnya ke dalam dosa tadi. Inilah makna jauhkan. Jauhkan itu mencakup 3 dimensi waktu. Sebelum, sedang, dan setelah. Makna jauhkan, jadi sebelum terjerumus ke dalam dosa, jaga aku. Selamatkan aku dari dosa. Pelihara aku dari dosa. Kedua, ketika terjerumus, karena namanya manusia pasti terjerumus ke dalam dosa, ampuni aku. Ketiga, jangan diazab karena dosa tadi. Inilah makna jauhkan. Itu kalimat pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau kita tahu makna per lafaz, per kata, apalagi tahu syarahnya seperti yang barusan, maka ketika membaca itu dalam sholat, penghayatan kita bisa perkata, ya enggak? Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khataayaya, jauhkan antara aku dan kesalahanku. Seperti itu kan penghayatannya lebih mendalam. Jangan terlalu panjang dalam mensyarah. Bisa-bisa nanti malah wengheula, Allahumma ba'id baina wa baina khataayaya. Dibayangkan jauhkan antara aku tuh, oh kalau belum terjerumus semoga dijaga, setelah terjerumus semoga diampuni, setelahnya jangan diazab. Oke? Terlalu lama ngalamunannya. Baru segitu cukup tersirat saja. Kalau lebih dalam lagi ngalamunnya tambah panjang. Iftitah bisa-bisa 5 menit.
Allahumma naqqini, ya Allah bersihkan aku, min khotoyaya, dari kesalahanku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ini yang tadi ditanyakan, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ini juga mengandung tasbih, karena kama itu tasbih. Apa tasbih itu tadi? Penyerupaan. Jadi diserupakannya, dibersihkannya kita dari kesalahan seperti diserupakan dengan dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Kenapa? Karena pakaian putih sangat mudah untuk mengetahui adanya kotoran. Makanya kalau kita pakai pakaian putih sehari segana udah kotor. Waduh, udah kotor, belewuk, hidung gitu kan. Diganti, dicuci. Ada pakaian biru atau hidung mah saminggu biasa bersihnya. Tahu-tahu atel. Bukan bersih tapi sudah kotor, cuma tidak kelihatan. Dah sewarna. Warna kotoran dengan warna baju itu sewarna. Tapi kalau putih kelihatan. Maknanya adalah dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, ya, memungkinkan bersih secara maksimal tanpa ada yang tersisa. Kalau ada tersisa sedikit, wah can bersih. Kalau kita mencuci pakaian putih, digosok-gosok, dilihat, masih kotor, gosok-gosok loh. Selama belum hilang itu kotoran, terus dolewak si sabun colek, sabun colek merek bukannya, dolewak gitu, dicolek kemudian ditempelkan, dioleskan ke yang kotor, kecek lagi gitu kan, ambil sikat sampai swag. Pokoknya selama belum hilang terus. Beda dengan mencuci yang hitam, kecek-cek, bersih gitu kan. Padahal masih kotor, cuma nggak kelihatan. Artinya dibersihkan dengan kebersihan yang sempurna, tanpa adanya sisa sama sekali. Nah, makna dibersihkannya kita dari dosa seperti dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, mencakup dibersihkannya kita dari 3. Pertama, dibersihkan dari kesalahan, maknanya dihapus kesalahan itu dari catatan amal. Catatan amal yang ditulis oleh malaikat Raqib apa Atid? Atid, karena yang mencatat keburukan adalah Atid. Kalau Raqib, kebaikan. Itu pertama. Kedua, dihapus azab. Azabnya yang tadinya akan diberikan ke dia baik di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat, di-cancel. Di-cancel itu dibedoakan. Dibedoakan itu apa? Dibatalkan. Itu yang kedua. Ketiga, dihapus juga al-athar minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa. Al-atharus sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa. Apa dampak buruk dari dosa? Banyak. Kerasnya hati, malas dalam melakukan ibadah, kepada dosa lain semangat, kan gitu. Itu dampak buruk dari dosa ya. Itu juga dihapus. Pokoknya semua sisa kotoran apapun bentuknya, pokoknya kalau dalam pakaian putih masih kelihatan, terus dihapus sampai habis. Nah, itulah 3 yang dihapus dari dosa kita, yang kita minta di dalam doa iftitah ini.
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya. Makanya berkata para ulama, wal qasdu min hadha tashbih ayuqla min adh-dhunub bil kulliyah ka qal'id danas min ath-thawbil abyad bihaitsu lam yabqa fihi atharum ma. Maksud penyerupaan ini adalah dibersihkannya dosa seluruhnya dengan seluruh kaitan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Dihapus yang berkaitan dengan dosa catatan, azab, dan dampak buruk. Itu semuanya dicatat seperti hilangnya kotoran-kotoran dari pakaian putih tanpa ada sisa sama sekali. Inilah kalimat yang kedua. Kalimat ketiga ringkas nih karena sudah azan Isya. Allahumma ghsilni min khataayaya, sampai akhirnya, ya Allah cuci aku dari kesalahanku dengan 3 jenis. 3 jenis ini adalah 3 alat pembersih yang paling sempurna yang Allah turunkan dari langit. Air, salju, dan embun. Tidak mungkin bisa membersihkan kotoran dari sesuatu kecuali oleh salah satu di antara 3 ini. 3 ini menjelaskan jenis-jenis maghfirah, jenis-jenis ampunan. Dosa berakibat diazab dalam bentuk dibakar oleh api neraka. Dan tidak ada yang bisa memadamkan panasnya api neraka kecuali 3 ini. Air, salju, dan embun. Oleh karena itu ini kinayah. Kinayah itu ungkapan. Makna, ya Allah bersihkan atau cuci aku dari kesalahanku sebagaimana cuci aku dari kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Maknanya adalah bersihkan kesalahan atau dosaku dengan segala macam jenis pembersih dosa. Segala macam pembersih dosa. Kita tahu pembersih dosa itu banyak. Pertama tobat, istighfar. Terus seluruh kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Infak dan sedekah. Salat yang 5 waktu menghapus dosa-dosa, saum dan seterusnya. Maknanya berikan kepadaku hidayah agar aku mengamalkan seluruh amalan yang bisa menghapus dosa. Berikan hidayah untuk melakukan banyak kebaikan karena kebaikan menghapus dosa. Berikan hidayah kepadaku untuk istighfar dan tobat, itu juga menghapus dosa. Berikan hidayah untuk banyak infak dan sedekah, itu juga menghapus dosa. Dan seterusnya dan seterusnya ya. Inilah syarah ringkas dari doa iftitah. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut Selasa. Malam Rabu, besok libur seperti biasa. Mungkin satu lagi doa iftitah yang lain yang besok akan kita bahas sebelum ke doa ruku ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.